kejawen Kak. Kejawen ada. Yang pura itu buat Hindu, sama masjid juga ada. Kalau yang setahun sekali itu sebelum itu loh Kak, hari Nyepi, itu kurang 2 minggu itu pon acara di sini, di Pura Segara Bukir ini. Itu semua umat Hindu itu pada datang ke sini semua. Kita di sini juga udah banyak di pinggir-pinggir jalan, ada toko-toko persewaan kostum untuk contoh kayak biar kayak vibesnya kayak di Bali. Jadi itu sewanya cuma 20.000. Petilasan Prabu Brawijaya V Raja Majapahit ke-7 ada di sini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman, ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Hari ini kita ingin jalan-jalan lagi teman-teman. Kali ini kita akan menuju arah tenggara kota Yogyakarta, sebuah objek wisata di Kabupaten Gunung Kidul yang berlokasi di Dusun Gebang, Kelurahan Kanigoro, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, objek wisata ini bernama Pantai Ngobaran. Nah, Pantai Ngobaran selain mempunyai panorama yang sangat indah, pantai ini juga sangat unik ya. Karena pantai ini merupakan satu-satunya pantai di daerah istimewa Yogyakarta yang mempunyai bangunan peribadatan dari beberapa agama dan kepercayaan. Perjalanan kita hari ini menuju Pantai Ngobaran berjarak sekitar 52 km dan akan ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam 36 menit. Perjalanan dimulai dari kawasan Malioboro, titik 0 km Yogyakarta, melintasi beberapa jalan utama di kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul, antara lain Jalan Panembahan Senopati, Jalan Brigjen Katamso, Jalan Kolonel Sugiono, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Imogiri Barat, Jalan Silok Panggang, Jalan JJLS, dan Jalan Pantai Ngobaran. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami menuju Pantai Ngobaran, Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, saat ini kita berada di Jalan Brigjen Katamso. Kita sedang berjalan ke arah selatan ya. Di depan kita, di sebelah kiri kita, ada Jogjatronic Mall, yaitu salah satu pusat perbelanjaan elektronik terbesar di kota Yogyakarta dan sering disebut sebagai mall elektronik yang menyediakan berbagai macam produk elektronik seperti ponsel, komputer, laptop, dan barang-barang elektronik lainnya. Nah, selanjutnya di depan kita ada perempatan Jok Teng Wetan atau pojok Beteng Wetan ya. Nah, dari perempatan Jok Teng Wetan kita berbelok ke arah kiri atau ke arah timur di Jalan Kolonel Sugiono. Nah, saat ini kita berada di Jalan Kolonel Sugiono ya. Di depan kita ini ada pertigaan. Nah, dari pertigaan yang ada di depan kita berbelok ke arah kanan ya, atau ke arah selatan menuju Jalan Sisingamangaraja. Nah teman-teman, saat ini kita sudah bergerak ke arah selatan ya, di Jalan Sisingamangaraja. Di sebelah kiri kita, di depan kita, ada kantor Kementerian Mergangsan. Nah, posisi kita sekarang berada di Kelurahan Brontokusuman, Kementerian Mergangsan, Kota Yogyakarta. Selanjutnya di depan kita, di sebelah kanan kita, ini ada pasar, namanya Pasar Telo ya, masih berada di Jalan Sisingamangaraja. Nah, Pasar Telo Karangkajen ini mempunyai keunikan ya, di mana pasar ini termasuk salah satu pasar tertua yang berdiri pada tahun 1857. Pasar Telo merupakan pasar yang secara khusus menjual ubi atau telo yang merupakan satu-satunya di Yogyakarta, bahkan di Indonesia. Selanjutnya di depan kita ini ada perempatan yang namanya Perempatan Wojo ya. Jadi jalan arah ke kiri atau ke kanan ini adalah jalan ring road selatan ya. Nah, dari Perempatan Wojo kita tetap lurus ke arah selatan di Jalan Imogiri Barat. Nah, selanjutnya kita mengikuti Jalan Imogiri Barat ke arah selatan. Di depan kita ada Perempatan Barongan. Kita berbelok ke arah kiri ya, di Jalan Bakulan Imogiri.
Nah, saat ini kita sudah berada di Jalan Bakulan Imogiri. Nah, di depan kita ini ada jembatan, namanya Jembatan Barongan, dan di bawahnya adalah Sungai Opak, salah satu sungai terpanjang di Yogyakarta, dan Sungai Opak sendiri bermuara di sebelah barat Pantai Depok. Nah, selanjutnya di depan kita ini ada pertigaan ya. Jadi kita berbelok ke arah kanan menuju Jalan Imogiri Silo, teman-teman. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah berada di Jalan Imogiri Silo ya. Dan kalau kita perhatikan di depan kita ini ada gapura yang merupakan gapura wisata Kebun Agung Imogiri ya. Nah, menariknya di sebelah kiri kita atau di sebelah kanan kita ya, ini terlihat pemandangan yang sangat indah dari hamparan areal persawahan dengan latar belakang pegunungan selatan. Nah, kita terus berjalan ke arah selatan melintasi Jalan Imogiri Silo ya. Selanjutnya di depan kita ini ada jembatan, namanya Jembatan Silo, yang merupakan jembatan dari Sungai Oyo. Nah, Kali Oyo sendiri merupakan sungai terpanjang yang melintasi Kabupaten Gunung Kidul, dan nantinya Sungai Oyo akan bertemu dengan Sungai Opak yang tadi juga kita lewati ya di Jembatan Barongan, kemudian mengalir ke arah selatan dan bermuara di sebelah barat Pantai Depok. Nah, kita sekarang berada di Dusun Silo 2, Kelurahan Selo Pamioro, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kita telah melewati Jembatan Silo dan saat ini posisi kita berada di Jalan Silo Panggang. Dan selanjutnya kita terus berjalan ke arah timur menyusuri Jalan Silo Panggang. Nah, posisi kita sekarang berada di Dusun Lanteng 2, Kelurahan Selo Pamioro, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kalau kita perhatikan saat ini terlihat jalan sudah mulai menanjak ya, dan kita sudah mulai menaiki perbukitan selatan di daerah Selo Pamioro Imogiri. Nah, menurut kami jalur yang kita lewati ini cukup aman dilalui ya. Yang terpenting di sini kondisi kendaraan harus dalam keadaan baik ya, yaitu kelayakan mesin maupun sistem pengeremannya. Nah, saat ini kita sudah memasuki Kabupaten Gunung Kidul, teman-teman. Kita berada di Kelurahan Giri Suko, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, di sebelah kiri kita ini ada bangunan yang cukup besar ya. Jadi lokasi ini adalah Kopi Panggang dan Daran Deso, yang merupakan rest area atau resto ya, yang berada di Jalan Silo Panggang dengan fasilitas yang cukup lengkap. Nah, kita terus bergerak ke arah selatan, teman-teman, dan sekarang kita berada di Dusun Legundi, Kelurahan Girimulyo, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di depan kita ini ada perempatan Legundi. Nah, dari perempatan Legundi kita berbelok ke arah kiri di Jalan JJLS atau jalur Jalan Lintas Selatan. Kita sekarang sedang bergerak ke arah timur di Jalan JJLS Gunung Kidul, dan posisi kita sekarang berada di Kelurahan Giri Sekar, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kalau kita perhatikan di depan kita ada banyak bus yang sedang parkir. Ini adalah area Shuttle HH Ocean View. Nah, dari pertigaan tadi kalau kita ke arah kanan ini akan menuju beberapa objek wisata terkenal, yaitu Ocean View, Teras Kaca, Gesing Wonderland, dan Puncak Segoro. Nah, teman-teman, kita terus bergerak ke arah timur ya, dan saat ini kita berada di Padukuhan Kepek, Kelurahan Kepek, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, di depan kita ini ada pertigaan, jadi untuk menuju arah Pantai Ngobaran kita harus berbelok ke arah kanan ya. Dan sekarang posisi kita berada di Jalan Kepek. Nah, selanjutnya di sebelah kiri kita ini ada yang menarik, teman-teman, dimana di sini ada rumah tradisional Kartiwinata.
Jadi rumah tradisional ini adalah rumah milik Bapak Kartiwinoto yang ditetapkan sebagai rumah cagar budaya berdasarkan peraturan Gubernur nomor 40 tahun 2014 dan SK Bupati nomor 243 tahun 2017, di mana menurut situs resmi dari Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, bangunan ini merupakan bangunan tradisional Jawa bergaya Mataram Islam kerakyatan yang masih asli. Dan keseluruhan bangunan ini terdiri dari bangunan berbentuk joglo dan limasan. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan di depan kita ini ada pembangunan pembuatan jalan baru ruas Kepek Ngobaran yang saat ini kembali dilanjutkan setelah berhenti selama 8 tahun ya. Nah, tentunya ini kabar gembira ya buat masyarakat Gunung Kidul dan wisatawan karena akan mempermudah akses menuju kawasan pantai yang saat ini cukup sempit dan berkelok. Nah, pembangunan tahap terbaru mencakup peningkatan jalan sepanjang 800 meter yang melintasi Desa Kepek dan Desa Kanigoro. Ruas ini menjadi bagian dari total panjang jalan yang masih menyisakan sekitar 3,5 km. Nah, teman-teman, posisi kita saat ini berada di Kaluran Kanigoro, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di depan kita ada TPR Ngobaran. Nah, untuk memasuki kawasan wisata Pantai Ngobaran dan sekitarnya, kita mesti membayar retribusi Rp8.000 per orangnya. Nah, selanjutnya kita terus berjalan ke arah selatan ya. Di depan kita ini ada pertigaannya, arah ke kiri. Ini akan menuju kawasan Pantai Ngerenehan. Dan kita tetap lurus ke arah Jalan Ngobaran. Nah, selanjutnya di depan kita ini ada pertigaan ya. Jadi arah ke kanan ini akan menuju waterpark yang ada di kawasan Pantai Ngobaran, yaitu Megumi Waterpark. Nah, Megumi Waterpark ini adalah taman air dengan konsep unik Jepang dan ekowisata yang terletak di kawasan Pantai Ngobaran ya, yang menawarkan kolam renang dengan pemandangan alam laut dan perbukitan serta fasilitas ramah keluarga seperti homestay dan camping ground. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah berada di kawasan Pantai Ngobaran ya. Nah, seperti inilah suasana objek wisata Pantai Ngobaran, teman-teman. Dan saat ini kita berada di Jalan Ngobaran ya, dan kita berjalan ke arah barat. Kalau kita perhatikan di kanan maupun di kiri kita ini banyak terdapat warung ataupun lapak-lapak ya, baik itu lapak kuliner, oleh-oleh maupun persewaan baju adat ya, terutama adat Bali. Nah, kemudian untuk fasilitas di Pantai Ngobaran ini terbilang juga cukup lengkap ya, mulai dari area parkir yang luas dan sekarang sudah dibangun area parkir baru yang cukup luas di sebelah atas. Kemudian ada toilet, musola, warung makan yang menyediakan berbagai kuliner laut, spot foto unik, ada pura, patung dewa serta pemandangan karang, kemudian tempat ibadah maupun penginapan. Nah, teman-teman, kita akan mulai eksplor wisata Pantai Ngobaran ini dari area Prasasti Kejawen atau Kejawen di sisi barat ya. Dimana untuk memasuki area ini kita melewati jalan dengan ornamen sepasang naga. Nah, di sini kalau kita perhatikan vibes Balinya sudah mulai terasa ya. Dimana di sini banyak wisatawan yang menyewa baju adat Bali untuk berfoto di kawasan Prasasti Kejawen ini. Nah, selanjutnya kita akan memasuki area prasasti, teman-teman, yang ada di depan kita ya. Dan terlihat ini ada gapura yang unik sekali ya. Nah, setelah kita memasuki gapura, kalau kita perhatikan di sini terdapat 10 arca lambang Siva terpuji, yaitu patung-patung yang melambangkan nilai-nilai luhur seperti setia, patuh, budi pekerti, welas asih, dan sifat-sifat lainnya. Nah, kemudian di sisi paling selatan ini terdapat patung Dewa Wisnu yang menunggangi Garuda yang menjadi landmark utama yang langsung menghadap samudra. Nah, kemudian di sini juga terdapat monumen
aliran kepercayaan kejawen atau kejawen ya. Kemudian di sini ada satu buah prasasti yang menyebutkan bahwa lokasi ini dipercaya menjadi tempat moksa dari Prabu Brawijaya V. Meski dalam cerita lain Brawijaya V juga disebut moksa di Gunung Lawu. Nah, yang menarik di sini, di atas tebing karang yang cukup curam dan tinggi terdapat bangunan sebuah candi, yaitu Candi Kejawan atau Candi Kejawen ya. Nah teman-teman, ini adalah pemandangan dari udara 10 arca lambang Siva terpuji, di mana lokasi ini juga merupakan spot foto favorit di Pantai Ngobaran. Nah kemudian kita akan menuju lokasi lainnya, yaitu lokasi pantai dan lokasi Pura Segoro Wukir ya, yang berada di sebelah timur di kawasan Pantai Ngobaran. Nah di sebelah kiri kita ini adalah salah satu warung ataupun lapak ya, yang menjual berbagai macam oleh-oleh dan sekaligus menyewakan berbagai baju adat ya, khususnya adat Bali. Nah teman-teman, di depan kita ini adalah kompleks dari Pura Segara Wukir ya, tempat persembahyangan agama Hindu ya. Nah di sini kalau kita perhatikan ya, dari vibes-nya ini serasa kita berada di Pulau Dewata Bali ya. Dan di sini juga merupakan satu-satunya pantai di Jogja yang ada puranya. Nah kemudian kalau kita perhatikan di sini ada yang menarik, yaitu adanya setidaknya 3 tempat ibadah dalam satu lokasi, yaitu Hindu dengan Pura Segoro Wukir dan 2 pura yang lebih kecil ya. Kemudian ada Islam dengan Musola Aulia yang lokasinya tepat di pinggir pantai Pasir Putih atau yang terlihat di depan kita. Kemudian ada juga di area ini adalah Candi Kejawen atau Joglo Kejawen. Nah, Pantai Ngobaran ini sebagian besar adalah pantai dengan karakteristik tebing karang dan hanya sebagian kecil saja area pasir putihnya. Namun demikian, keberadaan panorama tebing pantai yang sangat indah dan tempat peribadatan dalam berbagai keyakinan telah menjadi daya tarik tersendiri dan menarik minat wisatawan untuk berwisata di Pantai Ngobaran tentunya. Nah teman-teman, ini adalah bagian dalam dari Pura Segoro Wukir yang juga menjadi spot favorit untuk berfoto dengan vibes Bali tentunya ya. Dan seolah-olah kita berada di Pulau Dewata Bali. Selamat sore Ibu. Selamat sore kakak. Maaf, dengan Ibu siapa? Bu Mursini kak, Sebagai apa Ibu di Pantai Ngobaran ini Ibu? jaga spot area properti. Lalu kalau untuk Pantai Ngobaran ini kelebihannya apa Ibu? Kelebihannya di sini banyak candi-candi prasasti yang GWK itu, sama yang pura ini kak, sama yang itu naga berdampingan itu masuk kak. Itu candi-candi area yang GWK Garuda Wisnu Kencana. Itu buat spot-spot foto banyak. Nanti misalkan mau foto-foto yang di pura itu juga bisa. Yang di pura itu area free, yang GWK juga area free. Di sini komplit kak. Maksudnya yang candi ini kan kejawen kak. Kejawen ada. Yang pura itu buat Hindu, sama masjid juga ada. Kalau untuk Pura Segara Wukir ini apakah dipakai setiap hari atau bagaimana Ibu untuk beribadah? Ini anu kak, kalau setiap hari enggak, tapi setiap
sembahyangan itu pasti ada. Kadang ya 1 hari ada, seminggu, kadang bulan gitu ada. Tapi kalau pas acara yang besar itu setahun sekali Kak. Sebelum itu loh Kak, hari Nyepi itu kurang 2 minggu itu pon acara di sini di Pura Segara Bukir ini. Itu semua umat Hindu itu pada datang ke sini semua. Kalau untuk di bulan Januari 2026 ini, bagaimana pengunjung atau wisatawan yang berkunjung ke Pantai Ngobaran, Ibu? Ya lumayan Kak, lumayan. Yo normal aja, lumayan banyak. Alhamdulillah Ibu ya. Ya. Foto di Pantai Ngobaran ini biasanya bayarnya berapa aja Ibu? Bayarnya 1 orang 3.000 Kak, untuk 1 orangnya. Lalu kalau untuk di Pantai Ngobaran sendiri ada berapa spot foto yang berbayar Ibu? Yang berbayar cuman yang lantai-lantai kayak bambu ini Kak. Yang sana ini itu sama 5 area properti. 5 aja Ibu ya? Iya 5. Dan yang lainnya free Ibu ya? Free semua. Maaf, dengan Mas siapa? Saya Yosi selaku FG Pantai Ngobaran. Ada yang bisa saya bantu? Kalau untuk di Pantai Ngobaran sendiri, kelebihannya dibanding pantai-pantai yang lain yang ada di Gunung Kidul ini apa Mas? Ya kelebihannya kita satu ya, kita ada pura, ya pura kita di sini pura utama, yang kedua ada Pelinggih di sebelah sana, terus yang ketiga di sana sebelah sana kita ada Candi Kejawen itu dari Sri Sultan ya, terus sama Prasasti Candi Kejawan yang ada di WK dan depannya pintu masuknya ada naganya itu ya di situ. Terus kita di sini kan rata-rata wisatawan datang ke sini itu untuk bersuah foto, dan kita di sini juga udah banyak di pinggir-pinggir jalan ada toko-toko persewaan kostum untuk contoh kayak biar kayak vibesnya kayak di Bali. Jadi itu sewanya cuma 20.000. Jadi mulai dari 20.000 ada yang 30, ada yang nyampe yang untuk prewed sekitar 800. Itu jadi ya cuman untuk foto-foto aja sih sebetulnya. Cuman sebagian orang juga banyak yang datang ke sini untuk sembahyang, ada juga dari umat Hindu, terus dari yang Kejawen juga banyak juga. Soalnya dulu kebanyakan sini kan sebelum ramai wisatawan kayak gini, itu dulunya itu yang memperkenalkan ini itu sebetulnya malah kaum spiritualis. Nah, jadi kenapa kok bisa kaum spiritualis? Ya kan karena dulu sininya secara tidak sengaja sini itu petilasan Prabu Brawijaya V Raja Majapahit ke-7 ada di sini juga. Lalu kalau untuk di Pantai Ngobaran sendiri selain Pura Segara Bukir ada apa lagi Mas yang sebelah sana itu ada candi, cuman candi itu kan dari Sri Sultan jadi tidak dibuka untuk umum. Jadi itu cuman untuk sembahyang, itu pun dari keraton gitu. Contoh dari sini kan ada juru kunci, terus ada beberapa namanya kayak cengkek lah, kayak santri-santrinya juru kunci itu juga dari keraton juga, itu ngikut sembahyang. Itu beberapa orang datang ke situ itu cuma dari keraton ya.
itu berlisensi keraton, jadi nggak abal-abal itu di situ ya melakukan persembahan dengan tata cara kejawen itu setiap malam-malam tertentu lah, tapi dalam 35 hari sekali. Biasanya malam apa aja atau hari apa aja? Oh, kalau itu sih kita kurang tahu, soalnya itu rata-rata dia melakukan prosesi sembahyangan itu rata-rata sore yang nggak terlalu ramai pengunjung. Karena apa? Karena kadang-kalanya kan banyak yang ngesut, ya kan, ngesut terus diviralkan di ini itu kan nanti takutnya kan jadi omongan miring kan, banyak gunjingan gitu kan. Jadi ya kita jarang yang tahu gitu pasnya hari apa. Cuman kalau dari juru kunci pastilah tahu, tapi kita ini tanggal hari ini malam ini gitu pasti. Di samping itu di samping ada yang dari Keraton Jogja, itu di atasnya itu ada lagi, itu namanya Prasasti Candi Kejawan, yang ada di situ juga bagus buat spot-spot foto. Contoh ada Garuda Wisnu versi mininya, itu di situ ada candi-candi kecil juga, ada stupa-stupa, ada beberapa arca-arca. Di depan juga ada arca naga yang panjangnya kurang lebih bisa lah itu nyampe 50 meter di situ di ujung sana. Terus yang atas sendiri itu candi, cuman kita nggak bisa masuk, itu candi Kejawan yang saya tahu loh ya, itu candi Kejawan. Cuman kita misalkan naik ke tebingnya itu, kita cuma naik ke tebingnya aja, nggak bisa masuk karena kuncinya di bawah yang punya, yang bangun gitu loh. Cuman kita bisa di situ untuk foto-foto di luar. Cuman kalau untuk fotografer sendiri dihimbau sama beliau yang punya, itu nggak boleh kita bawa tamu ke sana. Karena apa? Itu di atas tebing, takutnya nanti gurjikan apa jatuh ke bawah. Jadi kita dihimbau untuk tidak bersuah foto di sana. Cuman misalkan ada tamu yang mau ke sana boleh, cuman nggak bawa fotografer. Iya. Apa arti Kejawan? Kejawan itu tunggal. Jadi nggak tunggal kan satu. Jadi dia nggak mengatasnamakan suku, ras, agama dan budaya. Gitu. Lalu kalau untuk di Pantai Ngobaran ini terlihat ada musola yang mohon maaf menghadap ke selatan, itu kelihatannya sangat unik. Apakah benar Mas itu? Gini, kalau itu menurut saya pribadi loh ya. Ya. Itu walaupun nanti orang-orang banyak, itu kalau saya pribadi itu bukan musola. Karena apa? Mana ada musola menghadap ke selatan, mimbarnya itu di selatan, ini nggak ada, arahnya kiblat gitu loh. Cuman saya bilang itu kan tempat melantunkan doa, karena di sini itu tempat yang saya bilang kalau di Jawa wening ya, wening itu artinya nggak berisik, nggak terdoktrin wah kayak bising-bising motor kayak di kota kan. Nah di sini untuk melantunkan doa kan nyaman toh. Nah itu di situ kan dibikinlah bangunan seperti itu. Cuman itu dulu gimana ya? Itu dulu kan dari NU, cuman kan ya kalau NU kan aku kurang tahu sih, gitu loh. Ada terdapat mitos tentang Prabu Brawijaya itu muksa, atau cerita sebenarnya atau mitosnya itu bagaimana tentang Pantai Ngobaran ini, Mas? Oh, kalau untuk Prabu Brawijaya sendiri kita kan tinggal cerita ya kan, kita tinggal cerita. Jadi menurut saya pribadi, jadi penilaian saya, di mana pelaku sejarah ini singgah, di situ pasti ada asumsi-asumsi tertentu. Contoh, misalkan Prabu Brawijaya itu pernah singgah di sini, ya kan? Itu asumsinya kan banyak banget. Ada yang bilang moksa, ada yang bilang kamuksan, ada yang bilang mati obong dan lain sebagainya. Itu banyak asumsi-asumsi seperti itu. Cuman kalau saya pribadi itu di sini kan nggak ada makam dan nggak ada apa. Cuman di situ adanya yang saya ketahui dari warga sekitar, di situ kan ada tempat dulu konon katanya itu dulu tempat meditasi beliau, ya kan? Cuman tentang kebenarannya kan kita nggak ada yang tahu, soalnya itu sejarah udah lama kan, kita nggak ada yang tahu dan kita nggak bisa memastikan. Karena kalau kita wah ini Prabu Brawijaya mati obong di sini, moksa di sini dan lain sebagainya, jatuhnya kita memfitnah leluhur kita gitu loh kan. Jadi kita nggak berani berasumsi ini moksa di sini dan ini mati obong di sini dan lain sebagainya, kita nggak berani. Cuman yang kita tahu dan
ini yang apa yang kita tahu juga cuman petilasan gitu aja. Cuman yang kita tahu kalau petilasan itu ya cuman tempat beliau bersinggah. Entah di sini berapa lama, entah beliau ngapain kan nggak ada yang tahu pasti gitu loh. Oke. Pantai Ngubaran itu khususnya di Desa Kanigoro ya, kan Pantai Ngubaran ini terletak di Desa Kanigoro, kecamatannya Satosari. Itu di sini sebetulnya ada beberapa tempat ya, ada Pantai Nguyahan, Ngubaran, Ngrenehan, Bupeso, Toroudan, masih banyak lagi sebetulnya. Cuman akses masuknya itu yang pantai-pantai sana setelah pantai Ngrenehan itu aksesnya masih susah. Contoh di situ belum aspal, belum corblok, masih contohnya masih batu keprus gitu kan. Jadi belum memadai lah di situ jalannya kan. Cuman itu aja sih sebetulnya. Kalau pantainya banyak, potensi wisata di Gunung Kidul itu emang berpotensinya kan di sistem pantai kan, banyakan di pantai kan. Apalagi di Desa Kanigoro ini lumayan banyak pantai, cuman akses masuknya yang belum memadai gitu kan. Ya, terima kasih banyak Mas atas waktunya. Sukses Semuanya. selalu Mas. Siap. Terima kasih kembali. Selamat sore. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami di Pantai Ngubaran Gunung Kidul Yogyakarta hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.